Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Apesham. Kali ini teman, saya coba berbagi pengalaman tentang bagaimana cara menggabungkan bahan bonsai yang jumlahnya sedikit tapi dengan hasil yang cukup besar nantinya. Untuk teknik seperti ini ada beberapa cara yang bisa teman-teman lakukan. Di antaranya dengan menggunakan bahan bonsai yang kemungkinan Anda tidak senangi, seperti misalnya beringin Korea ini. Bisa juga menggunakan potongan kayu yang kita raut agak mengecil ke atas supaya nanti terlihat membesar bonggolnya bagian bawah. Dan bisa juga menggunakan tanah liat ataukah batu yang kita simpan di tengah-tengah dari bahan yang kita akan gabung ini. Baik teman, ikuti terus videonya sampai selesai. Dan bagi teman-teman yang kebetulan baru bergabung dengan channel saya ini, sudilah kiranya teman-teman membantu saya untuk mengembangkan channel ini dengan cara like dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan notifikasi loncengnya agar teman-teman bisa terus mengupdate video terbaru dari saya. Pertama-tama untuk bahan yang akan kita gunakan sebagai bahan untuk penggabungan, kita potong beberapa cabangnya supaya terlihat nanti ada proses pengecilan ke atas. Jadi seperti ini teman, ada saya potong ini satu, ini juga dua di sini, ini satu, ini. Ya jadi seperti ini supaya nanti proses pengecilannya bisa terlihat ke atas. Kemudian kita juga membuang sebagian daunnya agar tidak mengganggu nanti proses penggabungan ini. Ini sudah sering saya lakukan teman, dan di sana ada juga yang saya gunakan teknik seperti ini dengan menggunakan bahan beringin Korea. Jadi sebentar saya tunjukkan kepada teman-teman hasilnya seperti apa. Ya, supaya bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman sekalian. Karena terkadang kita mau menggabungkan bahan bonsai, apakah itu bahan bonsai beringin ataukah sancang dan lain-lainnya, tetapi kita terkendala oleh persiapan bahan gabungan seperti ini. Ya. Ini contoh hasil penggabungan bahan kimia menggunakan bahan dalamnya ini dari beringin Korea teman. Dan menurut pengalaman, dengan menggunakan bahan beringin dolar ataukah beringin Korea bagian dalamnya itu cepat sekali membesar teman. Ya, jadi ini semua penggabungan saya dari bahan beringin Korea dan beringin dolar itu sudah terbentuk. Nah baik, saya coba lepas dulu ini. Dengan cara seperti ini teman, kita bisa mengatur posisi akar sehingga nantinya akarnya bisa tampil menjari dan mencengkram. Saya potong di bawah sebagian karena ini sudah penuh. Teman-teman yang berminat melakukan teknik seperti ini untuk membonsai, maka rajin-rajinlah teman-teman menanam bibit. Misalnya seperti ini sudah dilepas semua ranting-rantingnya, nanti ditancap lagi untuk persiapan penggabungan yang lainnya. Sekarang saya coba gabungkan. Kita posisikan saja seperti ini sampai nantinya terlihat rapat. Membonsai teman harus kreatif. Kita harus bisa menggunakan berbagai cara untuk mendapatkan yang terbaik dan tercepat. Karena tentu dengan teknik seperti ini akan mempercepat pembesaran batang. Daripada kita harus menanam satu-satu, minimal 5 tahun baru bisa jadi. Kalau teknik seperti ini teman, 1 tahun insya Allah sudah ada harapan untuk menjadi bonsai yang menarik. Kalau menggunakan jenis beringin lantas bahan tidak cukup, bisa kita letakkan yang seperti ini kiri kanan, muka belakang, karena itu nanti untuk persiapan cabang. Apalagi kalau menggunakan batang pokoknya ini dari beringin, apakah beringin Korea, beringin dolar, iprik, ya dan lain-lain. Yang penting jenis beringin itu nanti akarnya akan menyatu dengan akar dari kining itu sendiri.
Ya, bisa dibayangkan ini hasilnya nantinya teman, sudah sebesar ini, sudah hampir sebesar lengan. Ya, bahkan sudah lebih besar dari lengan saya ini. Sekarang kita coba lilit kawat. Teknisnya teman, supaya kawat ini jangan lari ke atas, jangan goyang, kita pasang kayu. Ya, kita ikatkan di sini. Nah, teknisnya seperti ini. Biar tidak terlalu panjang, cukup misalnya 2 atau 3 cm. Nah, karena kalau ini ditarik teman, otomatis tidak akan lari naik. Ya, barulah kita lilit. Ya, biar ditarik sekencang mungkin, tidak akan lepas dari bawah karena ini ada pengaitnya. Lalu kita pilih beberapa batang di sini untuk dijadikan sebagai cabang pertama. Nah, di sini bagus yang terlihat melebar. Jadi untuk cabang pertama teman, cari bagian yang kira-kira terlihat melebar. Nah, ini untuk cabang pertamanya teman. Kalau cabang pertamanya misalnya seperti ini di kanan, nanti untuk cabang kedua di sebelah kiri. Tapi kita bikin lagi satu lilitan dulu di atasnya ini, supaya kesan percabangannya nanti bertingkat, tidak sejajar. Nah, seperti ini. Nah, barulah kita bikin lagi untuk cabang keduanya. Upayakan sejajar teman, dari kiri kanan atau kanan kiri. Nah, kita putar lagi satu kali di atas cabang kedua ini untuk persiapan cabang ketiga. Nah, sekarang kita persiapkan lagi untuk cabang ketiganya. Ya, kalau kawatnya sudah habis, langsung kita lilitkan di tempat cabang terakhir yang kita kerja itu ya, seperti ini. Ya, baru kemudian disambung lagi. Ya, bikin lagi satu kali putaran untuk di atas cabang ketiga. Lalu dilanjutkan dengan pembuatan cabang keempat. Nah, di sini lagi cabang keempat. Jadi cabang pertama di kanan, cabang kedua di kiri, cabang ketiga di belakang.
cabang keempat ke depan. Nah, kita lilit lagi sedikit di sini. Nah, selanjutnya yang di atas kita biarkan dulu karena posisi bibit juga sudah menipis atau sudah kurang dan sudah pendek juga yang lainnya. Nah, kita ikat begini saja. Nah, ini percabangannya teman, jadi satu, cabang kedua, cabang ketiga di belakang, cabang keempat di depan. Ini untuk lanjutan nanti ke atasnya. Nah, sekarang kita coba tanam. Bisa dilihat hasilnya teman, sekarang sudah siap untuk kita tempatkan di tempat yang dulu. Ini untuk cabang keduanya agak di atas sedikit daripada cabang pertama ini. Cabang ketiganya ini, cabang keempat. Ya, ya nanti setelah di atas ini melekat, barulah kita bikin lagi cabang kelima, enam, dan seterusnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.